Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat semua? Ya. Alhamdulillah. Kali ibu absen satu persatu ya. Ini kelas 11 TS. Tanggal berapa ini? Jika Ahmad Bayuddin hadir, Muhammad Al-Fatan Akbar, Reza Revanda, Rizky Adrian Pambudi, Muhammad Fikri Ardiansyah, Julian Niko Saputra, Muhammad Rifki Miftahudin, ada yang namanya belum tersebut? Ada. Udah semua? Oke. Udah pada siap semua kan untuk belajar? Kemarin kita sampai materi apa nih? Ada yang ingat nggak kemarin? Nah, hari ini lah, hari ini kira-kira mau nyampe materi apa nih? Oke, sebelum ibu menyampaikan materi, kita membentukkan kelompok terlebih dahulu. Ayo, bentuk kelompok ya. Jadi udah mulai satu ini. Kamu sama ini. Ini apa? Satu kelompok orang, 2 orang atau 3 orang. Berarti di sini kamu 20 sampai ini. Ya. Oke. Ini udah pas ya. Berarti ada 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini di sini ibu ada materi, jadi nanti bisa kalian baca di situ. Di sini kamu tunggu di sini. Oke, udah ada yang udah berkas apa belum? Udah semua ya? Oke, di situ hari ini kita akan belajar tentang komposisi fungsi. Nah, sebelum kita belajar, sebelum kita masuk materi, coba kalian amati yang ada di gambar kertas kalian masing-masing. Ini gambar apa ini? Ada gambar apa aja? Ada gambar mobil, terus jalan, gunung, habis itu awan. Oke, awan, ada ban. Katanya ya. Oke. Ibu mau satu orang baca nih. Sini ada bacaan. Yuk, Niko, dibaca Niko. Orang mobil sedang mengendarai mobil melewati sebuah desa kecil. Ketika mendatangi depan, mobil menginjak air mata mobil berhenti. Jarak berhenti disebabkan oleh 2 hal. Pertama, jarak terpaksa diperlukan antara melihat genangan dan melihat mobil langsung reaksi. Kedua, jarak terlakibat mengenai itu titik 2 menunjukkan jarak titik mobil sesuai dengan kecepatan mobil.
Lamborghini. Dan kota itu beneran nolak. Itu nggak ada pintunya, Bu. Ya nih. Kenapa? Ruang. Gak ada. Kata-kata mobil. Nah, itu rapotnya, peleknya gak ada baunya. Rodanya itu nggak ada jari-jarinya, Bu. Pelek racing kok. Jadi jangan. Itu lingkarannya juga, Bu. Ya dalam pusatnya nggak lagi sih bukan saya. Nah, yang tadi punya FF berarti. Bayar kok banyak tadi yang bukan. Gasol. Tadi itu udah dibacain sama teman kalian Niko bahwa di gambar ini ada gambar tentang jarak henti mobil. Oke, kalau misalkan kalian nih misal lagi mengendarai mobil, ya kan, atau motor lah ya, atau sepeda, terus di depan itu ada halangan berupa mobil truk atau mobil tusuk, pokoknya mobil lah ya. Itu nanti kalian tiba-tiba ngerem atau mau langsung terabas? Apa dong? Yo, ngerem. Oke, nah ini adalah ilustrasinya. Nih di sini. Kalian mulai dari sini nih. Oh, bahaya mulai terdeteksi kalau misalkan di depan itu nanti ada mobil. Terus ancang-ancang mau ngerem. Di sini pengereman dimulai. Setelah itu baru dia mulai berhenti. Kalau yang namanya mobil itu kan kalau misalkan ngerem itu kan nggak langsung yang diem ya, pasti ada jalan dikit gitu ya kan? Ya, kalau ada lampu panas dia berhenti. Tapi kalau kadang kan nggak langsung yang berhenti, Tapi cuma jangan agak berhenti masih dulu. jalan. Gimana? Jangan berhenti tak apa. Oh, kijang berhenti kalau di bawah. Oke. Nah, di sini coba perhatikan tulisannya. Seorang supir sedang mengendarai mobil melewati sebuah desa kecil. Ketika melihat halang di depan, sopir menginjak rem agar mobil berhenti. Jarak henti disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama ada jarak akibat waktu yang diperlukan antara melihat halangan dan mengerem mobil. Lalu yang kedua, jarak tempuh akibat pengalihan. Oke, dan di sini di bawahnya itu ada tabel kecepatan kilometer per jam sama jarak akibat waktu atau reaksi. Ini aku ambil sampelnya aja ya, nanti kita bikin ke grafik. Kalian udah pernah tahu belum yang namanya GeoGebra? Belum. Nanti kan ibu kasih tahu aplikasi yang namanya GeoGebra. Nanti itu bisa membuat grafik secara mudah. Nanti kita sambil bermain, ya. Mobilnya nggak jalan itu, Bu. Ya ini kan cuma di bawah tulis. Jadi Ya, kita nanti jalan. Bapak yang jalan.
jam. Itu ada berapa jam? Yuk ini dibacain. Terus tambah 70. Terus jarak akibat waktu. Akbar bacain ada berapa jam? jarak akibat waktu 17. Terus 1, itu 5 dan 2. Oke, sini kita mau buat grafik menggunakan aplikasi GeoGebra. Yuk, ini mau dicoba satu-satu apa mau ibu dulu yang nyoba? Ya. Ibu dulu yang nyoba ya. Ya. Oke, sini kita mau membuat grafik tentang kecepatan kilometer per jam dengan jarak akibat reaksi atau M. Jadi, gimana bu caranya? Kalau misalkan kita mau memasukkan grafik di dalam GeoGebra, itu berarti 40,17, 50,21. Nah, nanti itu kelihatan tuh grafiknya. Grafiknya tuh gimana sih bentuknya? Gitu kan, kalau misalnya kemarin kita pernah ya belajar tentang grafik. Grafik itu kalau bentuknya ada yang segitiga, ada yang dia lurus ke bawah, lurus ke atas gitu. Nah, ini nanti bentuknya seperti apa? Oke, yang pertama di sini ada kolom input. Kolom input itu kita masukkan 40 di dalam kurung dulu. 20, berapa itu? kelihatan Iya, Bu. 17. 20,7. Oke, setelah itu Enter. di enter. Ya, ini kelihatannya titiknya. Ya. Mana, Bu? Dia ada di 20 sama 17. 17. Kelihatan nggak? Ya. Kelihatan nggak ini, Mas? itu jarak tapi itu Oke, kelihatan. Ada yang mau nyoba nggak bawahnya? Ya. Yuk, nyoba. Mana? Yang 50, yang 40 dan 17. Oh, ini 20 ya? Oh, berarti yang 50 21. Yang tabel kedua. Tadi udah dulu. Itu yang 50 dan berapa itu 21. Yuk. Siapa? 50. Coba dulu. Sini gua cari. Nah. Tuh. Ini 50 sih. Ini kan 20 di sini. Terus di 21. Oke, berarti tulis titik. Yuk. 50. 50. Koma. Koma. Berapa? 21. Ya, enter. Bentar. Ya. Tuh. Ini yang garis B-nya. Yuk, ini. Skip coba nih. Oke. Yang 60 dan 25. Diketik dulu di sini. Input. Tapi itu 60 koma 2. Nah, enter. Oke. Kita cari garisnya. Berarti ini berapa ini? Ini bukan 2, tapi 25. Oke, berarti garisnya ke atas. Kalau misalkan sudah menjadi seperti ini, di pilihannya itu ada banyak
Materinya naik. Oke. Selanjutnya adalah masuk ke materi berikutnya. Dibuka halaman 20. Kertasnya dibuka halaman 20. Jadi buka belum? Akbar. Yuk dibaca. Rizky dibaca Rizky. Yang halaman 20 yang penjumlahan dan pengurangan fungsi. Yuk. Jumlah dan pengurangan fungsi. Yang keras. Yang meningkat fungsi yang perlu diperhatikan itu bahwa ini Udah, Mbak. X berwarna hijau, jumlah dan fungsi atau X berwarna merah. Bagaimana dengan pemain dan rank dari fungsi yang tadi? Oke, di bawah itu ada gambar grafik. Ya, diperhatikan ya gambarnya yuk. Ya. Jadi ada gambar grafik yang dia itu menunjukkan yang berwarna hijau itu adalah fungsi fx dengan fungsi gx-nya berwarna apa ini yang ditulis? Berwarna yang di kertas itu bacaannya apa? Berwarna apa itu nih? Berwarna merah. Nah, berwarna merah itu menunjukkan fungsi gx dan yang warna hijau itu menunjukkan fungsi fx. Terus yang gelombang-gelombang itu apa itu namanya? Fungsi rank. Oke. Kelihatan kan gambarnya? Ya. Nih. Yuk, dilihat masing-masing. Ya. Jadi yang warna merah itu fungsi gx. Ya. Terus yang warna hijau itu fungsi fx. Terus yang ungu tadi apa? Rank. Ya, betul. Yang ungu itu tadi rank. Kalau misalnya penjumlahan pengurangan itu masih terbilang mudah. Yang bawahnya dibaca. Jika, jadi dibaca sih. Yang apakah dua atau lebih itu? Apabila atau lebih fungsi hanya dapat digunakan apakah fungsi jika menyerupai bilangan yang jika ada lebih dari satu maka dapat dijumlahkan. Ya, terus dikurangkan. Dikalikan dan dibagi, apakah operasi fungsi akan mengalurkan kemudian dari fungsi baru yang dihasilkan. Oke. Kemarin itu kan kita udah belajar tentang ini udah dicatat belum? Ya. Kita kan kemarin udah dulu ini udah pembelajaran yang dulu kemarin kan kita udah belajar tentang domain terus domain sama range. Nah, ternyata di komposisi fungsi kita itu masih pakai domain sama range-nya. Gitu. Dan di sini ada rumusnya nih.
G. Kalau misalkan dalam bentuk penjumlahan, maka dia bentuknya seperti ini. F plus G dalam kurung X. Kali. Oke, ini berarti kalau misalkan dijabarin lagi, dia bentuknya gini. F dalam kurung X ditambah G dalam kurung X. Oke, ini untuk yang penjumlahan. Kemudian yang pengurangan gimana? Ada yang tahu? Kurang G. Oke, F kurang G X. dalam kurung X. Kalau dijabarin berarti X. Kurang Fx dikurang G X. X. Nah, ini adalah pengurangan. Yang perlu dicatat dulu yuk. Yang dicatat bukunya mana?
ditambah Oke. X. Berapa ini? F. Fx-nya berapa? X plus 2 ditambah X kuadrat X kuadrat 4 min 4. 4. Oke, ini kan udah jadi seperti ini. Lalu selanjutnya, kalau ini kan masih dipisah-pisah ya. Sekarang kita gabung. Kalau misalkan di sini ada X kuadrat, kalau X kuadrat itu tempatnya harus di depan. Jadi penulisannya adalah X kuadrat terus plus pindah luas. X Yang ini berarti plus X, 2-nya pindah luas, negatif jadi negatif 2. 2. Oke, hasilnya ini. Paham? Apa yang bingung? Yang 4-nya kan itu 4-nya kan udah pindah luas. 2 ini kan pindahin sini, ya toh? Jadi min 2, ini jadi plus. Tuh. Ini dia pindah ke belakangnya, jadi dia plus 4. Ini. Paham? Jadi dia 4 dikurang 2 dikurang 4, hasilnya min 2. Oke, selanjutnya kemarin kan kalian udah belajar ya tentang penulisan himpunan. Gimana cara penulisan himpunan? Harus pakai tanda apa kemarin? Tanda kurung kurawal. Tanda kurung kurawal gimana bentuknya? Ini. Apa yang ini? Apa yang ini? yang pertama. ketiga Yang ini. Pertama, ya. Oke, yang pertama. Jadi ini adalah kurung kurawal yang sering kita gunakan untuk menulis ya, himpunan atau oke. Nah, untuk menentukan himpunan di sini ada kalau misalnya menentukan himpunan itu tadi, coba dilihat kertasnya. Dengan domain, yaitu nanti dari penjumlahan ini menghasilkan fungsi yang baru. Jadi penjumlahan dan pengurangan itu nanti dia akan menghasilkan fungsi yang baru dengan domain F. Yuk, ini apa namanya? Tanda apa ini? magnet Dalam matematika. dan Baca ya? Jadi kalau dalam matematika ini disebut dengan irisan. Berarti domain F irisan domain. Nah, untuk menentukan himpunannya domain D itu pasti sudah memiliki X sedemikian hingga ya. Sudah paham? ya Ini belajar kayak kemana lagi nih? X sedemikian hingga bahwa X itu adalah elemen bilangan real. Nah, domain D itu bentuknya seperti ini. ya Tuh, paham? Nah, irisan domain F. sama Yuk, dari domain F itu gimana tuh cara bikinnya? Berarti X X sama dengan ini yang kelihatan
lebih dari 0. Jadi ini tuh X-nya itu nggak boleh kurang dari 0. Dia itu harus lebih dari 0. Nah ini gimana ini jadinya? X pindah ruas. Jadi berapa? Lebih dari, ini kalau dibaca jadi lebih dari sama dengan min 2. Kenapa kok bisa jadi min 2? Karena gini, kalau misalkan kita mau membuktikan bahwa X plus 2 ini adalah lebih dari 0, berarti plus 2 nya ini kita pindah ke belakang. Kalau misalkan kita pindah ke belakang, positifnya berubah menjadi negatif. Oke, berarti ini himpunannya jadi X sedemikian juga X apa ini? Min 2 bahwa X elemen anggota bilangan. Paham? Jadi dulu yuk. Komennya tadi mana?
satu cuma nulis isinya tetap Bu. Ya apa? Yang ada bisa cuma nulis ini kan fx sama dengan fs kurang dari x. Itu di sininya. Itu dua Ah, yang berbeda kayak ini. terus nanti dibikin kayak ini. Yo. Ya, bisa. Ditulis dulu nama kelompok, kelas sama anggotanya. Kelompok macan sih. Ya, itu sampai itu. Nah, beda X-nya aja. Iya tau. Terus yang di X. Itu kan ada X, kalau di X-nya. Di X-nya di sini berapa? X plus. Itu X. Selanjutnya, ini disuruh tentukan F min F dikurangi. Bisa terus ini. Ini kaitannya terus dulu. Beda dulu. Tentukan nama F min B dalam dua X. Kalau itu sama tuh kayak itu. Cabarin berarti fx dikurangi x gitu. Nah, sama dengan fx itu kurang x-nya dikurang y dalam huruf x. Nah, tuh ikuti tuh. Titik Bu. Bahasanya Bu. Kayak gitu, yang fx plus gx terus bawahnya tuh ada x plus 2, fx-nya berapa, terus gx-nya berapa, gitu deh. Fx-nya maksudnya berapa? Min gx-nya berapa? 2x min Berarti x kuadrat plus 2x ya kan? berapa? Plus min 2x itu kok X kuadrat ini kan min 2x ini min 2x ini min 2 iya toh? oh iya deh, Gitu. Min 2x benar. ntar dulu ini kan plus 2 kan kalau udah sini udah berarti kan 5 dikurang 2 berapa? Tidak. Berarti min Tidak.
Itu jawabannya yang itu apa tuh? Yang domain F-nya nih, mau cobain dulu. Apa? Ini lah. Domain ini. Terus dua. Kan X kuadrat plus 2 kita bikin mau ditambahin jadi. Oh, ini kamu jangan ingat ini apa nih? Ngikutin ini. Ini kan dikurang tadi. Ini kurang. Ya. Kurang. X plus Plus 2. Ini Bu. Ayo bentar. Nih. Adanya tak? Karena nggak ada bedanya nih. Ada X kuadratnya. Jangan lupa ini. X kuadrat min 2. Ini bukan ini X kuadrat ya. X kuadrat min 2 2x. Ya, min 2 x dikurang berapa itu? X nya lanjutin. Ini x yang x plus 2. Ini lagi. Ya kan? Nih. Dia dimasukin fx nya dimasukin, px nya dimasukin. Px nya ini tadi dimasukin ke sini. X plus 2 plus ininya semua kalau kurung. Kalau kayak gini tetap punya semua ini. Gimana nih? Terus yang kedua. Ya, ya ini sama kayak yang lain satu. Selesai. Ini berarti negatif kurang. Kayak yang atas kan tambah. Ini kurang. Berarti ininya nih yang berubah. Nih. Ya ditulis doang ininya. Jika fx-nya berapa, dx-nya berapa. Mana? Oh ini udah ada ya? Oh iya.
ini terus gimana, Bu? Kuadrat plus X. Kamu mau curang berapa? Atau sampai ya?
Gimana nih? Nomor 1 sama semua ya. Ya. Oke, itu yang nomor 1, ini yang nomor 2. Oke. Gimana pelajaran hari ini? Menyenangkan nggak? Paham nggak sama pelajarannya? Paham. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Untuk komposisi fungsi itu bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang tadi itu ya, yang udah kita lihat bareng-bareng pakai gambar. Itu kan ada mobil